5, 4, 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Nurindra Suryalintang dari kelas A620 NPM 20144600207. Halo, perkenalkan nama saya Andreas Yuga Sabatiasno dengan nomor NPM 201444600-205. Perkenalkan, nama saya Bungkus dari kelas A620 NPM 201446000239. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Priawan dengan NPM 20144600204. Di sini saya akan mempresentasikan contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza Rianti dengan NPM 20144600235. Perkenalkan, nama saya Dino Rohim, NPM 20144600220. Nilai Pancasila sangat berarti besar dan menjadi pedoman bagi semua warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh melupakan nilai-nilai Pancasila dan terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan dimanapun itu. Pengertian Pancasila dalam penerapan di lingkungan sekolah. Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Dengan demikian, maka kita wajib menjadikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai landasan dalam berperilaku sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah. Nilai-nilai Pancasila merupakan pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala keputusan, kebijakan, dan aktivitas yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Tentu kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk memahami Pancasila dan menjadikan pedoman di kegiatan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Pancasila sendiri terdiri dari 5 butir. Pertama, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang tidak beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, dari situlah kami ambil butir-butir itu menjadikan pedoman di kegiatan sehari-hari dan menjadi pokok bagi kita semua warga negara Indonesia. Pada umumnya, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada hakikatnya Pancasila ini berkedudukan sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dilihat dari segi materi, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila disebut sebagai falsafah negara Indonesia. Pancasila dipergunakan sebagai dasar pengelolaan pemerintahan negara, dengan kata lain sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Di Indonesia yang menjadi jiwa bangsa Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai pribadian bangsa Indonesia, berarti bahwa Pancasila menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, seperti tingkah laku dan norma kesopanan.
Kita sebagai warga negara Indonesia tentu paham nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan. Sebaiknya kita sebagai generasi milenial tentu kita mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila tersebut, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, dan untuk mewariskan ke generasi berikutnya tentang Pancasila. Nilai Pancasila sangat berarti besar dan menjadi pedoman bagi semua warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh melupakan nilai-nilai Pancasila dan terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan dimanapun itu. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak membeda-bedakan agama kepada siswa lain. Yang kedua, tidak membuli atau merendahkan teman yang memiliki kekurangan. Yang ketiga, tidak pilih-pilih teman dikarenakan perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, dan mau bekerja sama dalam perbedaan yang ada. Yang keempat, menyelesaikan konflik di lingkungan sekolah dengan musyawarah. Yang kelima, bersikap adil kepada semua teman, tidak pilih kasih, dan mau menghargai setiap perbedaan pendapat yang ada. Umumnya, untuk membentuk suatu keluarga harus diawali dengan pernikahan. Tersebut harus sah secara agama dan secara hukum, dicatat oleh pemerintah. Dengan mematuhi norma agama dan norma hukum seperti di atas, maka akan mengakibatkan adanya status, hak maupun kewajiban yang jelas bagi semua pihak, dan perlu untuk ditanamkan kepada anak-anak kita sendiri. Mungkin perilaku-perilaku yang baik seperti rajin beribadah, sopan santun, bertanggung jawab, suka memberi kepada sesama, dan lain sebagainya. Dalam lingkungan keluarga juga harus dibudayakan sikap kasih sayang, saling menghormati antar sesama anggota keluarga, rukun, dan lain sebagainya. Contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, saling menghormati dan menyayangi. Kedua, tidak membeda-bedakan antar keluarga. Yang ketiga, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai dalam Pancasila. Yang keempat, menjadi teladan bagi keluarga dan mengajarkan hal-hal dan nilai-nilai baik yang terkandung dalam Pancasila. Yang kelima, bersikap adil dan selalu mengedepankan nilai-nilai dalam Pancasila serta permusyawarahan. Saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Penerapan sila pertama, menghargai sesama umat beragama dengan tidak saling menjelekkan agama lain dan menganggap agamanya sendiri adalah yang paling baik. Tidak mencaci maki agama lain, saling menghormati antara umat beragama dan tidak saling menjatuhkan. Rukun dengan tetangga yang berbeda agama. Penerapan sila kedua, bersikap adil kepada seluruh masyarakat dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Sebagai manusia yang memiliki rasa, harus bisa menghargai satu sama lain, menerima pendapat dari masyarakat lain untuk memajukan kampungnya, berbuat adil kepada tetangga, dan tidak membeda-bedakan tetangga. Penerapan sila ketiga, menghargai perbedaan, menaati peraturan-peraturan daerah tertentu ketika mengunjungi tempat tersebut, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman pergaulan, dan menjaga kerukunan antar masyarakat. Penerapan sila keempat, keikutsertaan dalam pemilu, ikut berdemokrasi dengan menyampaikan pendapat, berani mengutarakan pendapatnya di depan umum atau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Sebagai pemerintah juga mau mendengarkan keluhan masyarakat dan langsung menanganinya. Penerapan sila kelima, bersikap adil kepada seluruh masyarakat dan pemerintah yang memperlakukan masyarakat secara adil,
terutama di bidang hukum, dengan tidak memandang jabatan atau posisi orang tersebut di dalam negara. Selalu aktif dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti, ronda malam, dan lain-lain.